datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Gemini ya di minggu ketiga ya Juli 2025. Oke, buat para Gemini coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini ya. Sekali lagi 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik. Plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, buat para Gemini langsung aja. Gemini ya, di kartu yang pertama di minggu ketiga aku lihat ada overthinkingnya sama sesuatu hal. Ada overthinkingnya, ada boringnya di sini. Tak kenapa ya, kamu jadi boring gara-gara overthinking sama sesuatu di sini. Ada kayak takut gitu ya, takut, terus juga di sini kayak yang khawatir seperti itu. Ada hal-hal yang bikin kayak gitu, ini gimana ya, males banget deh aku, tetapi gimana ya seharusnya buat kedepannya ya gitu, apa sih yang harus aku lakukan, aku kerjain. Dan ini overthinkingnya kamu juga paling kuat soal kondisi keuangan kamu gitu. Terus juga ada desan, selain tentang seseorang, tentang keuangan, lalu ada desan di sini ya. Tapi ya, overthinkingnya Gemini, aku lihat kamu itu pandai sekali menyembunyikan overthinkingnya kamu ya. Kalau di hadapan orang-orang mah kamu kelihatan positif vibe sekali, bahagia sekali kehidupannya, kayak kesannya kayak orang yang nggak ada overthinkingnya sama sekali gitu, kayak sangat menikmati hidup ya, kayak hidupnya nggak ada masalah apa-apa gitu, hahaha sana kemari ya, kayak orang yang masih bisa cengengesan, tengil sana sini gitu ya. Jadi nggak yang orang-orang nggak akan kerasa gitu loh kalau kamu itu lagi banyak overthinkingnya. Oke. Ya. Terus juga di minggu ketiga ini aku lihat ada hal-hal yang terkait dengan ini ada The Moon ya. Hati-hati soal ketidakjelasan di minggu ketiga ini Gemini. Karena aku lihat banyak hal-hal yang pada akhirnya di sini bisa menjadi abu-abu di minggu ketiga ini. Jadi kamu harus hati-hati, entah itu dalam pekerjaan, dalam bisnis ya, dalam usaha, atau bahkan dalam hubungan ya, hubungan percintaan ataupun dalam hubungan sosial gitu ya. Ada kebohongan-kebohongan yang mungkin akan kamu temui di minggu ketiga ini dari seseorang atau dari suatu hal kayak gitu. Oke. Terus di minggu ketiga ini juga oke lah. Beberapa mungkin di sini kalau aku lihat kita anggap overthinkingnya secara general aja ya. Memang nggak semua Gemini punya masalah keuangan di sini. Memang beberapa ada yang overthinking soal keuangan. Tapi aku lihat beberapa yang lainnya Gemini ini kayak soal keuangannya lagi bagus banget di minggu ketiga ini. Sebenarnya lagi stabil banget, banyak kelimpahan ya. Terus ada kesempatan buat kayak ada peluang bisnis gitulah yang bisa kamu jalani, bisa kamu buka, bisa kamu lakukan gitu ya. Money is coming, uang berdatangan gitu. Jadi hanya beberapa aja yang overthinking soal duit. Selebihnya overthinkingnya soal apa? Soal orang lain atau soal masa depannya ya. Kamu sebenarnya overthinking yang terkait dengan dirimu dan orang lain, itu maksudnya aku ya. Apakah ini berkaitan dengan masalah percintaan atau overthinkingnya tentang masa depan ya. Oke. Rezeki sebenarnya bagus-bagus aja ya. Cuma ya terlalu overthinking saja. Ada justice di sini, ada keadilan buat kamu. Jadi kamu nggak perlu overthinking gitu Gemini, apalagi soal duit. Ada keadilan ya akan kamu dapatkan. Ataupun kalau kamu lagi ada masalah, seseorang akan kasih pertanggungjawabannya terhadap kamu di sini ya. Mereka nggak akan kabur atau lari dari tanggung jawab. Ada kejujuran yang akan terungkap atau pengakuan kejujuran dari seseorang ya, yang akan memberikan keadilan ke kamu tadi. Lalu di minggu ketiga ini juga Gemini, aku lihat kamu sepertinya excited gitu ya sama sesuatu hal di sini, dan kamu memandang positif sesuatu. Kamu melihat sesuatu hal yang penting bagi kamu di minggu ketiga ini ya.
sebagai suatu kesempatan yang besar untuk bisa berkembang, atau bisa jadi vice versa kebalikannya. Mungkin di sini ada beberapa orang yang pada akhirnya kayak bisa kayak memandang kamu secara positif lagi setelah sebelumnya mungkin kamu sempat mendapatkan cibiran atau apa istilahnya kayak sinisan lah gitu ya, orang-orang memandang sinis kamu sebelumnya gitu. Pada akhirnya kamu dapat pandangan yang positif setelah sebelumnya disinisin terus. Terus ada The Star di minggu ketiga ini juga, kalau aku lihat Gemini ya, ada beberapa dari pengharapan kamu yang pada akhirnya terwujudkan ya. Oke, karena kamu orangnya yakinan di sini ya. Terus juga secara spiritualitas kamu selalu berusaha untuk meningkatkan ya, mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Pencipta ya, kepada semesta. Maka ada beberapa harapan kamu yang akan terkabul di minggu ketiga. Lalu di minggu ketiga soal emosi juga di sini, Gemini. Emosi itu emosi kamu kalau aku lihat sangat terkendali, sangat terkontrol. Ada semacam kesabaran yang pada akhirnya Gemini memilikinya. Gemini itu nggak kelihatan keras di luar teman-teman, tapi sebenarnya orangnya keras hatinya di dalam gitu, dan cenderung kurang sabarnya di dalam gitu. Bukan yang diperlihatkan ke orang-orang dengan emosi, marah-marah. Jarang banget seperti itu. Mungkin hanya secara omongan yang agak kontroversial Gemini ini. Terus di minggu ketiga aku lihat adanya kemenangan-kemenangan yang pada akhirnya bisa diraih Gemini ya. Perayaan-perayaan di sini. Kamu kayak dapat achievement ya, kalau aku lihat reward segala macam di minggu ketiga ini. Congratulations lah buat Gemini di sini ya. Terus juga ada Tua Pentacles, aku lihat di minggu ketiga ini ada hal-hal yang pada akhirnya kamu mencoba untuk memprioritaskan soal kebutuhan ya. Jadi meskipun secara penghasilan kamu oke, pemasukan kamu oke di minggu ketiga ini ya, tapi beberapa tetap ada overthinkingnya tadi. Cuma memang aku lihat kamu ini masih naik turun soal kondisi keuangan ya. Kadang lihat banyak banget, kadang juga nggak ada banget gitu. Nunggu job masuk aja lagi Kak. Dan usahakan di sini sesuaikan segala sesuatunya dengan prioritas terlebih dahulu biar nggak chaos ya kondisi keuangannya kamu gitu. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Gemini di minggu ketiga ya, Juli 2025. Yang pertama di sini kamu dipesankan oleh semesta, katanya segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini Gemini ya, hadapilah dengan penuh kebijaksanaan dan kedewasaan, karena dalam hidup ini akan selalu ada kayak tangga kehidupan harus kita lalui dengan penuh kebijaksanaan itu tadi. Oke, jadi biar kamu nggak mudah mengeluh dan putus asa. Lalu yang kedua di sini kamu juga dipesankan, katanya segala mimpi-mimpimu akan menjadi nyata loh. Kuncinya di sini adalah keyakinan darimu. Jadi jangan nggak yakin kalau udah punya niat dan tujuan, atau kayak apa ya istilahnya di sini. Jangan nggak yakin kalau udah ada rencana gitu ya, buat ini buat itu segala macam, karena akan selalu ada kesempatan di balik keyakinan ya, mimpi-mimpi akan menjadi nyata. Lalu yang ketiga di sini kamu juga dipesankan, katanya rayakan kesuksesan yang kamu miliki dengan orang-orang yang selama ini care sama kamu. Jangan sama orang-orang yang hanya datang ketika kamu di atas. Rayakan sama orang-orang yang memang membersamai kamu dari bawah kayak gitu. Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan kamu di minggu ketiga ya Juli, kamu bisa terkoneksi dengan energi paling kuat ada Aquarius, Virgo, Cancer, Pisces, Libra, Aquarius dan Sagittarius. Itu aja buat zodiaknya, di sini banyak juga ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye, Gemini.